Indonesia memiliki banyak sekali pasukan khusus yang tugasnya untuk mengamankan Indonesia dari teror atau melakukan tugas penting lain yang rahasia. Hampir di setiap satuan militer baik TNI maupun Polri memiliki satuan yang sangat ahli dalam berperang ini. Sebut saja Detasemen 88, Kopassus, Paskas, dan lain sebagainya. Selain beberapa pasukan khusus di atas, sebenarnya Indonesia memiliki pasukan khusus yang sangat rahasia. Bahkan saking rahasianya, anggota dari pasukan ini pun tidak jelas siapa saja. Meski demikian, pasukan ini dikenal sebagai rajanya pasukan khusus hingga layak disebut sebagai legenda. Berikut uraian selengkapnya tentang Detasemen Harimau atau sering disebut dengan Denharin. Fakta dan dugaan keberadaan dari Detasemen Harimau. Selama ini desas-desus tentang adanya pasukan khusus paling elit di Indonesia dikatakan sebagai hoak belaka. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya eksistensi dari Detasemen Harimau yang dikenal sangat hebat. Meski demikian, tak sedikit pula yang meyakini bahwa pasukan ini benar-benar ada dan konon dibentuk pada tahun 1986. Orang yang membentuk pasukan khusus ini adalah Jenderal L.B. Murdani. 2 tahun sebelum menjabat Panglima TNI, pasukan yang dibentuk ini menampung prajurit hebat dari lingkungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan Polri. Semuanya diseleksi ketat agar menghasilkan pasukan yang benar-benar mematikan. Inilah tugas pokok Detasemen Harimau. Detasemen Harimau memiliki tugas khusus untuk menanggulangi teror-teror yang masuk ke Indonesia. Pasukan ini juga mengawal Presiden, meski tidak terafiliasi dengan Pas Pampres yang sudah sangat terkenal itu. Denharin dipersiapkan untuk misi lapangan rahasia yang menuntut kemampuan bertarung tingkat tinggi yang tak dimiliki oleh semua pasukan TNI maupun Polri. Misi utama dari Denharin adalah melindungi NKRI secara menyeluruh tanpa terkecuali. Jika ada isu serangan, tindakan makar, dan hal-hal negatif lainnya, Denharin akan datang secara diam-diam dan meringkusnya. Kemampuan perang dari Denharin mungkin setingkat dengan pasukan pembunuh milik Amerika bernama Phoenix Raven. Kemampuan yang harus dimiliki anggota Denharin. Ada 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Denharin. Pertama adalah kemampuan kombatan atau bertarung, dan kedua adalah non-kombatan. Seorang anggota Denharin harus mampu bertarung dengan sangat gesit, cekatan, dan juga cerdas. Terpenting lagi, mereka harus memiliki sikap pemberani dan memiliki loyalitas tinggi kepada NKRI. Kemampuan non-kombatan yang harus dimiliki oleh anggota Denharin adalah memahami permasalahan sosial, budaya, ekonomi, energi, sains, dan teknologi, maupun bidang lain yang berhubungan dengan negara. Intinya, pasukan ini haruslah seorang yang jenius dan memiliki kemampuan hebat dalam bertarung. Anggota dan penyokong dana Denharin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pasukan ini sangatlah rahasia. Tak ada yang tahu siapa anggotanya secara resmi. Namun, dari sebuah data yang beredar, anggota Denharin memiliki kode name yang berbeda-beda. Misal anggota dari Angkatan Darat ada yang bernama Puma dan Tiger. Sementara itu, anggota dari Polri bernama Python dan Viper. Pasukan khusus ini mendapatkan sokongan dari dana pemerintah Indonesia melalui TNI, anggaran pribadi Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat, dan beberapa jenderal besar serta konglomerat Tionghoa yang dikenal sangat nasionalis. Semua dana akan dikumpulkan untuk latihan, persenjataan, dan misi-misi penting. Inilah sebab pembubaran Denharin yang tiba-tiba. Denharin akhirnya secara resmi dibubarkan pada tahun 1995. Selama 9 tahun mengabdi pada Indonesia, pasukan elit Indonesia dianggap sudah purna tugas. Pembubaran Denharin secara tiba-tiba sinyalir karena ada misi untuk penggulingan Presiden Soeharto. Mengetahui hal buruk yang akan mengenanya, Presiden memerintahkan pasukan ini untuk dibubarkan. Usai bubar, identitas anggota tetap dirahasiakan.
Meski demikian, mantan anggota Denharin masih diberi kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan rahasia hingga melakukan pembunuhan pada terduga pengganggu negara. Pada tahun 1999, satuan ini dikabarkan dibentuk kembali meski tidak diketahui siapa yang melakukannya, pun maksud dan tujuan menjadi rahasia. Inilah misteri detasemen harimau atau Denhari yang merupakan pasukan khusus paling rahasia yang dimiliki oleh Indonesia. Benar atau tidaknya, pasukan ini